Halo, pada sesi kali ini kita ketemu lagi pada pembelajaran fisika dasar mengenai induksi elektrostatik. Pada sebelumnya, ya, pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Gitu. Hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Di mana hukum Biot-Savart dan hukum Ampere ini digunakan untuk menentukan kemagnetan yang dipengaruhi oleh kelistrikan. Jadi, bagaimana kita menentukan medan magnet karena yang dipengaruhi oleh arus listrik. Berarti dalam artian arus listrik, medan magnet itu bisa dihasilkan oleh arus listrik. Nah, sekarang pada induksi elektromagnetik ini kita diajarkan atau diajak untuk mengetahui, gitu ya, bagaimana arus listrik ini dipengaruhi atau bagaimana arus listrik ini dihasilkan oleh medan magnet. Ini yang akan kita pelajari pada induksi elektromagnetik. Gitu ya. Jadi dalam artian bagaimana arus listrik dihasilkan oleh medan magnet. Nah, ini yang disampaikan oleh Faraday dan juga Lenz yang disebut dengan hukum Faraday-Lenz. Jadi ini dua orang yang berbeda gitu. Ada Michael Faraday, ada Lenz gitu. Jadi tapi persamaan yang dihasilkan ini berkesinambungan. Jadi yang dihasilkan Faraday dijelaskan kembali oleh Lenz gitu. Jadi misalnya ini ada loop seperti itu ya. Ini ada loop, ini ada magnet gitu. Ketika kita menggerakkan magnet, ketika terjadi pergerakan magnet, maka akan dihasilkan arus listrik. Nah, ketika arus listrik dihasilkan, ini disebut dengan arus induksi, gitu ya. Nah, arus listrik yang terjadi pada loop ini hanya ada ketika ini ya, ketika kita gerakan magnet ini. Ini magnetnya kita gerakan dengan gerak relatif antara magnet dan juga loop, maka kita akan menghasilkan arus listrik. Semakin cepat gitu ya gerakan magnetnya, maka arus yang dihasilkan juga semakin besar gitu. Nah, arus yang dihasilkan inilah nantinya disebut dengan arus induksi. Disebut dengan arus induksi. Sementara gitu ya, usaha yang dibutuhkan itu disebut dengan usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik ini itu disebut dengan GGL induksi. Atau simbolnya biasanya seperti ini. Nah, dari eksperimen Faraday ini menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik itu akan menghasilkan GGL induksi. Jadi GGL induksi ini kita hasilkan dari perubahan fluks magnetik dengan persamaan yang seperti ini. Gitu. Sekarang berarti sudah didapatkan bahwa arus kelistrikan itu bisa kita hasilkan dari perubahan magnetik. Gitu. Nah, perubahan fluks magnet. Gitu. Sekarang yang perlu kita ketahui, fluks magnet ini apa? Gitu ya. Apa sih fluks magnet ini? Gitu. Karena yang berubah yaitu fluks magnetnya. Nah, fluks magnet itu merupakan banyaknya garis yang menembus permukaan. Jadi misalnya seperti ini. Ini sebuah permukaan, ya. Sebuah permukaan. Jadi saya berikan sebuah medan magnet yang menembusnya misalnya B, gitu ya, vektornya ke arah atas. Nah, untuk menentukan fluks magnetiknya atau banyaknya garis yang mampu menembus permukaan, itu kita menggunakan persamaan integral daripada B dot dA. Nah, integral daripada B dot dA ini merupakan berarti panjang vektor B dengan panjang vektor A, dA, cos, ini dot ya, dot. Gitu. Berarti cos theta. Nah, cos theta di sini ini merupakan, nah ini saya tulis lagi, theta, sudut antara
vektor B dan vektor A, gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini, vektor luas permukaannya itu ke arah mana, gitu. Nah, ini permukaannya. Vektor A itu merupakan vektor yang tegak lurus terhadap permukaan. Jadi permukaannya itu misalnya ini ya permukaannya, gitu ya. Nah, vektor A itu merupakan vektor yang tegak lurus terhadap permukaan. Berarti tegak lurus permukaan yang ini ya. Jadi dia membentuk siku-siku. Ini berarti vektor A. Nah, di mana dalam hal ini bisa kita lihat bahwa vektor A itu sejajar dengan vektor B. Berarti kalau sejajar, tetanya itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lanjutkan lagi. Berarti ini langsung saja vektor B gitu ya dikali DA gitu. Berarti cos theta itu sama dengan 1. Nah, oh maaf, ini ada integral ya. Nah, ini ada integral. Berarti ini bisa kita sederhanakan kembali, berarti B integral daripada DA. Nah, ini sama dengan B integral daripada DA, ini sama dengan B dikali. Jadi flux magnetik itu bisa saja kita sederhanakan menjadi B dikali A. Namun ini ada syaratnya gitu ya. Ketika kita temukan bahwa sudut antara A dengan B, vektor A dengan vektor B yang dalam artian medan magnetnya, arah medan magnetnya itu ke arah mana, apakah itu sejajar dengan vektor permukaannya. Kalau sejajar, langsung saja kita gunakan yang ini. Namun kalau tidak sejajar, berarti kita harus gunakan cos theta-nya. Misalnya ada suatu benda, misalnya gini, kita temukan dia bentuknya ada sudutnya misalnya di sini. Saya gambar ya. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Gitu. Arah vektor B-nya itu yang ini. Yang ini ya, arah vektor B-nya. Berarti kalau vektor I itu tegak lurus daripada permukaannya, permukaannya ini seperti ini, gitu. Berarti tegak lurus terhadap permukaan yang ini ya. Nah, karena tegak lurus terhadap permukaan, berarti sudut theta yang dibentuk itu merupakan sudut antara vektor B dengan vektor A, berarti yang ini. Yang ini. Sudut antara B dengan A. Nah, ini ada berarti ya, ini kan dia tegak lurus ya. Ini. Nah, berarti ini ada ya tetanya. Tetanya diketahui. Misalnya tetanya 30 atau 25 gitu. Itu tetanya ada. Berarti ada persamaan cos theta. Gitu. Berarti kita menggunakan bukan yang ini, tapi langsung yang ini. Ini yang sederhananya. Atau ini bisa saya sederhanakan lagi, bisa kita sederhanakan lagi. Berarti flux magnetik itu sama dengan B cos theta, BA cos theta gitu ya. BA cos theta kali A cos theta. Seperti itu. Itu bisa kita sederhanakan lagi. Namun, jika dia sejajar antara vektor B dengan vektor A, kita bisa menggunakan persamaannya ini langsung. Nah, berarti sudah didapatkan ya, flux magnetik itu apa gitu ya. Nah, misalnya gini nih, hukum Faraday-nya. Misalnya sebuah permukaan gitu ya. Sebuah permukaan seperti ini. Oh, maaf. Ya, seperti ini aja. Sebuah permukaan seperti saya pindah ya gambarnya di sini aja. Sebuah permukaan seperti ini. Nah, dia menembus medan magnet. Permukaannya ini tembus oleh medan magnet. Misalnya arahnya ke atas. Gitu. Nah, dalam rentang waktu tertentu gitu, misalnya delta T. Nah, terjadi perubahan medan magnetnya. Kita buat dalam bentuk garisnya yang semakin panjang.
Kita lanjutkan lagi, berarti dalam perubahan waktu tertentu dihasilkan ya, dihasilkan medan magnet yang berubah. Nah, medan magnet yang berubah ini kita buat dengan garisnya yang semakin panjang. Nah, ada perbedaan di sini ya, delta B yang terjadi. Nah, ini tadi kan persamaannya gini ya, perubahan daripada flux magnetik itu berarti perubahan B dot dA, gitu ya, integral dari B dot dA. Berarti ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi B-nya yang berubah atau bisa jadi A-nya yang berubah, gitu ya, dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini ini misalnya delta B-nya yang berubah. Bisa jadi ketika kita sepanjang atau selang waktu tertentu yang berubah itu ternyata luas permukaannya. Misalnya luas permukaannya yang semakin besar atau luas permukaannya yang semakin kecil. Nah, ini yang berubah gitu. Jadi ada bisa dua kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi medan magnetnya yang berubah, delta B, atau perubahan permukaannya yang berubah gitu, luas permukaannya yang berubah. Jadi tidak hanya satu gitu ya. Nah, ini masih hukum Faraday. Nah, sekarang yang mau kita ketahui itu apa sih makna tanda negatifnya ini gitu. Apa arti tanda negatifnya itu gitu ya. Nah, tanda negatif ini gitu ya. Ini menyatakan bahwa arus induksi itu menghasilkan medan magnet yang melawan arah perubahan flux gitu. Jadi di mana jika arus listrik itu perubahan flux menghasilkan arus induksi gitu ya. Nah, di mana arus induksinya itu berlawanan arah dengan perubahan flux magnetik. Jadi dia nggak searah dengan flux magnetiknya. Nah, misalnya seperti ini. Kita menggunakan kaidah tangan kanan gitu ya. Nah, ini arah magnetnya gitu. Menuju ke arah, ini saya sebut dengan kanan ya. Menuju ke arah kanan, ini saya sebut dengan kiri. Nah, menuju ke arah kanan. Nah, arah flux magnetik ini, yang ini, garis-garis medan magnet itu yang ini. Nah, garis-garis medan magnet ini kan searah dengan arah jarum jam ya. Nah, sementara arusnya itu berlawanan arah jarum jam. Ini arah daripada arusnya, gitu. Jadi dalam artian ini yang disebut Lenz tadi bahwa arus induksi yang dihasilkan gitu ya, arus induksi yang dihasilkan daripada perubahan flux itu gitu, arus induksi yang dihasilkan melalui yang menghasilkan medan magnet itu melawan perubahan flux magnet gitu. Jadi ini saya tuliskan arus induksi yaitu I yang di sini ya, berarti yang I yang ini. Arus induksi itu berlawanan arah dengan perubahan flux. Jadi karena fluxnya ini ke arah sini, ke arah kiri, searah dengan medan magnet gitu ya. Berarti arah arus induksinya itu berlawanan searah dengan jarum jam. Berarti arah arus induksinya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.